Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di setiap hidup ini. Dia kuatkan ketika kita lemah. Dia hibur ketika kita berduka. Dia teguhkan ketika kita bimbang. Dia tuntun kita di jalannya yang benar melalui firman-Nya. Hari ini Tuhan mau memberitahukan dan menuntun saudara dengan firman yang akan dibaca dan direnungkan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas 23 ayat 33 dan 34. Sekali lagi Injil Lukas 23 ayat 33 dan 34 begini dikatakan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa Yesus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Tengkorak dalam bahasa Latin Kalvari, dalam bahasa Aram Golgota, artinya bukit penghukuman. Bukit tersebut dinamakan Tengkorak karena bentuk tanahnya seperti gambar tengkorak. Letaknya di luar tembok kota Yerusalem, dekat jalan raya yang banyak dilalui orang. Di tempat itulah Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berada di tengah-tengah. Posisi tengah saat itu dianggap yang paling jahat di antara para penjahat yang disalib. Hal ini terjadi supaya genaplah yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 12b. Dikatakan, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itulah yang didoakan oleh Yesus. Dalam ayat 34 bacaan tadi, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan tersalib, tersiksa, teraniaya, dan sangat menderita, Yesus tidak membalas, tidak mengalahkan kekerasan dengan kekerasan, tapi mengalahkan kekerasan dengan kasih. Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Itulah kasih pengampunan yang melampaui batas yang dilakukan Yesus di atas salib. Yesus tidak melihat apa yang mereka lakukan, tapi Yesus melihat hati dan pikiran mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Manusia melihat apa yang tampak, tapi Yesus melihat
apa yang tidak tampak, apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat dan menyikapi setiap persoalan tidak hanya pada apa yang nampak kelihatan, tapi harus melihat di balik persoalan itu. Kita perlu bertanya mengapa hal itu terjadi. Ini yang terkadang tidak dilihat dan tidak dipahami, sehingga yang terjadi adalah menciptakan masalah di atas masalah. Dan oleh sebab itu ini jadi bahan pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sebab Yesus tidak melihat apa yang dilakukan oleh para prajurit-prajurit yang menyalibkan dia. Sehingga Yesus doakan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melihat di balik itu. Dan selanjutnya mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Apa yang dialami dan terjadi dalam diri Yesus itu adalah penggenapan dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Sahabatku di dalam Tuhan, kabar sukacita disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, bahwa salib Kristus itu adalah bukti kasih, pengorbanan, ketaatan, pengampunan, dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita adalah umat yang telah ditebus dan telah diampuni. Karena itu kita juga harus saling mengampuni sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hendaklah ini yang dilakukan mulai dari dalam rumah. Manakala ada kesalahan yang dilakukan oleh suami, istri, orang tua, anak, hendaklah kita saling mengampuni. Bahkan di tengah pelayanan, di tempat kerja, di mana saja Tuhan hadirkan kita. Mari kita hidup dalam pengampunan, sebab itulah yang telah dilakukan Allah melalui Yesus Kristus yang disalibkan untuk kita. Maka terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini dapat diejawantakan di hidup ini. Dan diberkati semua yang dengan taat, tekun, setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dimanapun mereka berada, semua Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Juga tim multimedia yang Tuhan terus pakai untuk melayani umat Tuhan. Dan biarlah apa yang dilakukan ini datangkan sukacita dan datangkan berkat, dan bahkan pelayanan ini semakin diberkati dan memberkati banyak orang dalam nama Yesus. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, dan bahkan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minasa, yang ada di antar denominasi gereja, antar umat beragama. Biar Tuhan pakai pelayan-pelayan pemimpin umat supaya dapat melayani dengan cara dan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, bahkan di mana saja, semua diberkati Tuhan. Manakala ada yang sakit,
Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan kurangnya keharmonisan hidup. Tuhan hadirkan kedamaian, sehingga hidup yang kami jalani sungguh-sungguh datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Buat berhasil kerja pelayanan di Bukit Moria Rike ini untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan dilancarkan, disukseskan. Tuhan pakai panitia, para pekerja dan semua umat, semua pelayan untuk bergandengan tangan, bersatu padu, sehati sepikir untuk membangun kerja Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Bahkan Tuhan pakai pemerintah yang adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan, baik yang ada di kota Manado, di kabupaten kota, di provinsi Sulawesi Utara, di bangsa Indonesia tercinta ini, biar semua diberkati. Maka terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat sebab kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.